nafsu. Iya, Biasanya itu kata yang orang bisa menyebabkan susah punya anak, iya. keturunan. Enggak, kadang kucing di rumah itu kadang gendut banget, kadang ngurus. Sebagai host di hari ini, dan pada hari ini kita udah kedatangan tamu mbak-mbak cantik, kayaknya bawa anak ini kayaknya, yaitu Mbak Nuris Oktarisya. Mbak Nuris. Ya. Itu anaknya ya Mbak? Iya, namanya si Baba. Aduh si Babang. Mbak Nuris ini kan katanya jadi salah satu anggota pecinta kucing Batu Raja ya Iya. Mbak ya. Kalau boleh tahu apa itu nama komunitasnya Mbak? Nama komunitasnya KBPKB, dalam arti Keluarga Besar Pecinta Kucing Batu Raja. Oh, komunitas itu tuh berdirinya dari kapan Mbak? Komunitas kita baru ya, itu berdiri tanggal 6 bulan 7 tahun 2019. Oh, anggotanya ya, awal anggotanya Mbak? Anggota awal itu sebelumnya cuman Mbak Nuris sama si Prima. Jadi kita komunikasi, kan kita kan banyak teman-teman pecinta kucing tuh. Jadi kata si Prima, gimana kalau kita buat komunitas khusus pecinta kucing untuk semua ras. Jadi kita tarik semua yang namanya pecinta-pecinta kucing seukur ini. Terus akhirnya kita coba buat. Jadi pertama kita berdua itu invite teman masing-masing. Iya. Dari invite teman-teman masing-masing, ternyata warga Oku ini antusias dengan grup itu. Terus semakin lama semakin banyak ya, akhirnya terbentuklah lambang PKB. Oh, yang Iya. kayak ini bajunya Oh, ya Mbak. iya. Itu kucingnya boleh kucing apa aja, apa ras-ras tertentu yang ikut? Semua jenis ras kucing, baik kucing dom alias kucing kampung, kucing ras maupun bermacamnya, pokoknya semua pecinta kucing di situ kita ajak semua untuk bergabung. Oh, enaknya aku punya kucing Mbak, tapi kucing kampung. Sama aja. Boleh, malah waktu itu kita juga buat event di City Mall kan. Jadi di situ juga kita buat untuk perlombaan khusus kucing ras dan domestik juga. Oh, boleh juga itu kucing kamu ikut. Iya. Oh, untuk perkumpulannya itu Mbak, gimana itu perkumpulannya, kapan aja waktunya kira-kira? Kalau waktu sebelum COVID itu ya, kita 2 minggu sekali, kadang seminggu sekali atau sebulan sekali. Iya. Jadi setiap pertemuan itu kita buat suatu permainan atau kuis. Jadi apa namanya, dari situ nanti kan rame tuh yang datang. Ini kita Iya. buat perlombaan kecil-kecilan. Jadi biar tambah seru, biar yang lain juga bisa saling ngobrol tuh, yang nggak kenal jadi saling kenal. Iya sih. Untuk penilaiannya itu Mbak, penilaian lombanya untuk kucing yang paling anteng atau yang paling aktif atau yang paling sehat yang dicari? Untuk perlombaannya itu kita pakai kucing yang sehat, kebersihan, dan itu juga kita pakai sebagai tim penilai itu dokter. Oh, dokter Iya, jadi yang dokter menilai. spesialis hewan, Iya, ya. jadi nggak ada itu tipu-tipu apa. Oh, nggak ada. Karena yang menilai semuanya kita kasih ke para jurinya ya, dokter. Oh, betul. Ini waktu selama pandemi ini ada nggak Mbak perkumpulan dikumpulkan atau nggak pernah ngumpul lagi kan? Kalau selama pandemi ini kita untuk kucing nggak kita ada perkumpulan, tapi di situ kita ganti perkumpulannya bersosialisasi, membantu sesama umat. Jadi kan sesama COVID ini kan kebanyakan masyarakat itu sulit untuk mencari uang, ada yang karena keterbatasan kan, waktu kemarin PSBB kita kan. Nah, jadi kita di situ membantu warga-warga yang membutuhkan dengan memberikan sembako dan lain-lain untuk bantuan. Bagus ya komunitasnya. Gitu. Ada juga nggak Mbak yang kalau yang komunitasnya kalau bagi-bagi makan ke kucing untuk di jalan, pernah Kalau nggak gitu? itu setiap hari. Oh, ada. Jadi Jadi- kita memang ada dana, terus terkadang dana dari donatur dan kas. Kita kan punya kas kan, kebetulan Mbak Nus bendaharanya. Jadi terkadang uang kas itu sama sekali tidak digunakan. Kadang-kadang para donatur itu mengirimkan bermacam-macam makanan kucing. Ada yang ngasih 1 kilo, ada yang ngasih 1 karung. Jadi kita bagi-bagi ke tim, dikasih ke jalan. Waktu itu juga pernah kita buat perlombaan di IG.
Aku kok baru tahu. Boleh bergabung ya. Nanti lah aku bergabung, Iya. Mbak. Itu sama Mbak sebagai ketua berarti di sini apa? Mbak di situ sebagai bendahara ya. Oh, Mbak sebagai bendaharanya. Iya. Oh, ketuanya ada juga berarti. Ketuanya ada. Siapa Mbak kalau boleh? Waktu kita pembuatan kemarin Prima kan. Oh, iya. Oh, Kak Prima, ya. yang tadi. Nah, jadi waktu itu dikarenakan kita sibuk, jadi banyak muda-mudi yang kira-kira kita lihat dia sangat antusias terhadap kucing, itu kita ajak bergabung, kita jadiin admin juga. Oh, jadi dari kalangannya semua kalangan ada di Semua komunitas kalangan, Mbak ya? anak-anak, bapak-bapak, muda-mudi, dewasa, ya sampai ke yang tua-tua itu juga ada. Itu Mbak, katanya kan ada dokter di Iya. memang ada ya Mbak di Memang komunitas? ada, itu ada namanya dokter Putut, yaitu ada di prakteknya ada di RS Wijaya ya, sama dokter Desi yang siap membantu kita. Iya. Terus kita juga ada kerjasama dengan dinas peternakan yang selalu menyupport. Jadi kalau ada event mereka ikut gitu kan Ikut, Mbak? Ya, itu enak yang kayak gitu. Malahan mereka juga menjadi salah satu sponsor kami waktu itu, dinas peternakan. Iya, yang kayak gitu seru itu baru. Selain itu kan aku tadi kan udah bicara Mbak ya. Iya. Katanya Mbak juga punya salon. Kalau boleh tahu apa salonnya Mbak? Oh ya, nama salon kita itu namanya Mignon Grooming ya, itu khusus kucing. Khusus kucing. Berdirinya kapan itu Mbak? Apa Mbak sebelum Mbak ikut PKB ini atau memang udah ada? Setelah berdirinya PKB. Oh, baru. Alasan Mbak buat itu? Alasannya waktu itu dikarenakan waktu itu kan agak sulit ya, salon-salon kucing itu. Iya. Nah, terus karena Mbak kan suka banget sama kucing, apalagi kalau kucing yang ada kutu, gemes sekali itu. Kasihan ya Mbak. Kasihan. Jadi di situ akhirnya buka grooming. Dari waktu bulan 10 lah waktu buka grooming. Jadi awalnya tuh memang apa ya, yang pertama salut sama Oku ini kan. Di kota kecil ini kita tuh ada beberapa anak kadang yang masih sekolah, ada juga yang gimana, tapi mereka tuh menyisihkan uang saku mereka untuk perawatan. Jadi kan grooming tuh kan rata-rata kan mahal. Iya, ya. pasti ya, aku mikirnya gitu Mbak, kan pasti mahal kalau grooming. Iya, jadi ada kepanggil sendiri, saya kasihan gitu kalau sampai kita grooming sampai ratusan ribu. Iya. Memang sih dari harga Kisaran itu mahal. harganya. Iya, jadi akhirnya kita kan Mbak ada komunitas kucing, jadi di situ agak dipermudah untuk grooming dengan Mbak Nuris buka grooming yang dengan harga yang di bawah standar, lebih murah. Oh, Iya. Kisarannya paling nggak Pak? Kisaran harga Mbak Kalau berapa kisaran kira-kira? harga itu kalau yang untuk grooming sehat itu 50.000 Iya. ya, itu untuk kucing yang kayak ini Itu kan. iya Mbak, itu kalau yang di luar lain kan kayaknya sampai ratusan tuh sekali sampai grooming, ratusan. ampun ya. Terus kalau untuk yang lengkap kita cuma 65.000. Dan pernah juga sih ada apa namanya itu anak sekolah lah ya, uangnya kan keterbatasan. Iya. Jadi dia itu punya kucing, tapi kucingnya itu penuh jamur di badannya itu. iya. Kayak kasihan sekali kan Iya, lihatnya. kasihan, Kebanyakan kan kalau orang tuh itu kan nular ke manusia. Iya. Jadi Mbak buat grooming sekalian bantu mereka. Jadi kita cek, terus Mbak kan ikut sharing sama dokter, terus sharing sama senior dinas peternakan gimana sih cara menanggulangi jamur pada kucing berkutu. Terus juga sharing sama para senior yang ada di seluruh Indonesia ini kan dengan mengikuti gabung juga komunitas mereka. Itu gabung komunitas Mbak. Ya. Oh. Jadi dari situ kita dapat pemahaman, dapat pengetahuan, dan pengetahuan itulah yang Mbak pakai sekarang untuk membantu kucing-kucing yang bermasalah itu. Jadi kalau kucing yang jamuran kayak itu bisa sampai 3 kali mandi dia udah insya Allah sembuh. Tapi agak Kalau itu Mbak, kalau kerontokan bulunya itu memang dari jamur juga itu. kerontokan bulu itu banyak penyebab. Kalau untuk kutu bisa jadi ini ya, permasalahan kutu, jamur, dan birahi. Nah, kutu, jamur, dan birahi itu itu bisa diobati. Kalau kutu itu kita basmi kutunya dengan memakai ada obat tersendiri ya. Nah, terus kalau jamur kita juga ada obat untuk membersihkan jamurnya setelah tapi kalau kucing jamuran itu biasanya kita prosesnya
kucingnya itu yang kena jamur itu bulunya harus kita buang dulu. Jadi harus digundulin dulu. Digundul Ya untuk ampun, agar kita kasihan. bisa bersihin Iya, jamur tadi Mbak. dengan maksimal. Heeh. Itu kalau yang Mbak di tempat Mbak bisa vaksin juga, Bar? Kalau Atau enggak? vaksin itu dokter. Dokter harus Ya, dokter. bimbingan Jadi dokter. fasilitas Mbak grooming yang mandiin kucing, Iya. yang bersihin dari kutu. Kutu, perawatan perawatan. telinga. Itu beda juga berarti Mbak ya, kisaran harganya. Enggak Iya. sama itu. Sama. Iya. Oh. Jadi kalau untuk grooming set itu sudah termasuk di perawatan telinga sama kuku. Jadi terkadang kita lihat pecinta kucing itu kesalahannya itu dalam memotong kuku atau Iya, memanggang kuku. katanya Nah, kan itu- nggak boleh kepanjangan kukunya motong kalau Iya, kepanjangan. kalau kita motong kukunya salah itu kan sama kayak ini dia kepotong dagingnya. Iya, Nah, aduh, di situ yang kesalahan terkadang orang yang mandiin kucing. Jadi enggak kira-kira Mbak segimana kalau motong kucing? Jadi kukunya kan kayak gini kan. Iya. Nah, di sini kita tuh bisa lihat pakai cahaya. Iya. Di situ ada kayak di dalam itu kayak nah itu daging. Jadi yang di ujungnya aja yang kita potong. Ini Mbak, kan selama pandemi ini Mbak ya, Iya. berkurang apa enggak pemasukan Mbak untuk grooming kucing gitu? Kalau misalnya, Mbak? selama pandemi ini alhamdulillah enggak, tetap kayak biasa. Masih kayak biasa. Mm-mm. Ada nggak perubahannya cara Mbak merawat kucingnya, peng-grooming kucingnya ada perubahan nggak? Kalau Kan pandemi. perawatan pandeminya itu kayak biasa aja, tapi dengan tuan yang membawanya. Jadi kita pakai jarak kan, pakai masker, itu wajib pakai masker. Dia kasih ke Mbak, saya tuh Mbak bawa ya itu pakai protokol, panduan protokol. protokol. Oh, Kalau iya. untuk kucingnya enggak sih, tetap kita pakai tangan, pakai ini Masih, seperti iya. biasa ya, karena kucing kan gampang stres. Itu anteng banget Tidur. kamu. Ada yang kucing kan depresi, takutnya Mbak ya dibawa kemana-mana. Itu gimana cara Mbak nangan kalau yang depresi takut? Oh, ya itu kita ini dulu, kita tenangin dulu dia di satu ruangan. Biasa kucing depresi itu nggak bisa lihat kucing lain. Oh. Jadi kita taruh dia di tempat yang agak nyaman, sepi, biarkan dia dulu bermain. Habis dia bermain, jangan ragu untuk megang kucingnya. Kalau kita ragu dia takut. Iya. Iya, terus jangan lupa kayak ini. Kayak gitu, itu seneng kucingnya. Iya, itu salah satu untuk menjinakkan kucing. Ya ampun, itu usia 3 bulan baru kata Mbak Iya, tadi. 3 Itu udah, bulan. itu jenis kucingnya apa Mbak? Ini flat nose. Sebenarnya sih kalau Flat nose itu Persia. Persia. Iya. Oh. Sebenarnya sih kucing itu gembul nggak gembul tuh bisa kita dari makanan. Kasih aja makanan yang tinggi protein. Berat biar- normal kucing itu berapa Mbak? Kalau berat normal kucing itu tergantung umur. Oh, tergantung umur. Jadi kalau dianya masih bayi itu kan ya, yang misalnya kita mau di grooming itu umur beratnya harus 850 gram minimal. Kalau Baru kucing yang kita bisa dewasa grooming. Mbak, aku kan ada kucing 5 kilo beratnya kucing Itu kampung. normal. Normal ya. Itu ini kegendutan apa enggak? Normal. Umurnya udah 3 tahun memang Iya, tapi. normal. Kalau kucing obesitas itu sebenarnya nggak sehat, itu nggak Iya. baik. Jadi kucing itu memang harus berolahraga. Nah, ini Mbak saran-saran Mbak misalnya, kan untuk pandemi ini gimana secara ngerawat kucing kita kalau di rumah? Kalau sekarang kan musim wabah ya, jadi kalau bisa kucingnya itu tetap di dalam rumah, jaga kebersihan. Terus jangan lupa untuk udara harus itu berganti, jangan di tempat yang tertutup. Terus jangan lupa juga kucingnya dijemur walaupun cuma 2 atau 3 menit. Jadi terkadang banyak juga sih ada yang galau melihara kucing, nggak boleh orang tua, itu ada iya juga. itu. Kan katanya kan virus, kan kucing kan nanti bawa virus kata orang. Virus tokso, Iya, biasanya itu kata yang- orang bisa menyebabkan susah punya anak, Iya. keturunan. Enggak, Mbak udah punya anak kan? Sudah. Enggak sih sebenarnya, tergantung kebersihan kucing juga jaga kan Mbak? Jadi bagi pecinta kucing itu yang harus diketahui itu kalau kucing itu wajib dikasih obat cacing 3 bulan 1 kali rutin. Kalau kita sih recommended ke merek Brontal. Frontal. Iya. Itu nanti dokternya yang ngasih apa? Enggak, kita beli sendiri bisa gitu, di Mbak? pet shop. Oh. Harganya juga berkisar dari 15 sampai 20 ribu. Oh, Takaran dosis itu sesuai dengan berat badan. berat badan si kucing? Iya. Oh, aku baru tahu Mbak, ya ampun, aku suka Jadi- kucing tapi Jadi kalau kita kasih 3 bulan sekali, insya Allah kucingnya tidak membawa virus tokso. Nah itu sebenarnya yang jadi pertanyaan yang selalu kok
ada orang perasaan orang hamil masih hamil perasaan enggak itu Sudah itu tergantung kata orang virus kan. toxo juga bukan dari kotoran kucing aja ya, tapi Iya. kotoran unggas Iya, seluruh dari hewan juga hewan Iya, lain juga seluruh Mbak, hewan, sebenarnya iya. Mbak. Tapi Jadi, kok kucing yang disalahin ya ampun jadi itu kasihan ya. jadi jadi salah-salahin. imut banget. Pokoknya intinya jaga kebersihan, terus obat cacing rutin 3 bulan jangan lupa. Jangan lupa sama kalau bisa divaksin. Nah untuk PKB yang tadi yang komunitas Mbak tadi, kira-kira ada nggak planning ke depan kan sudah pandemi harus ada ya. rencana kan Mbak? Kalau Kira-kira rencana ada nggak? ada. Ada sudah pandemi ini Iya, ya, Mbak? ada. Oh, event lagi ya apa Mbak? Ada rencana event lagi, tapi ya namanya wabah kita nggak tahu ya sampai selesai kapan. Jadi kita selesaiin dulu wabah ini. Mudah-mudahan wabah ini cepat berlalu, jadi Iya. kita bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Iya, kayak ketunda semua gara-gara wabah ini Mbak. Ini Mbak, jenis-jenis kucing Mbak ya. Anggora sama Persia itu apa bedanya? Kalau Persia itu identik dengan wajah bulat. Wajah bulat, buntel, gitu kan kayak gini kan, bulat. Iya, iya. Kalau Anggora itu dianya tuh wajahnya seperti Maine Coon, agak lonjong, tapi comotnya tuh lebih mengembang. Itu Maine Coon ya. Kalau Anggora itu wajahnya kayak Maine Coon tapi lonjong kayak gitu aja. Yang peseknya itu tergantung pesekan Anggora apa pesekan itu Mbak? Kalau Persia? pesekan itu tuh masuk jenis Persia. Kalau Anggora dia semuanya mancung-mancung. Ada kan katanya kalau lebih pesek tambah mahal harganya, bener itu Mbak? Enggak juga sih, itu untuk Persia. Ya, kalau Persia itu kan ada Persia flat, ada P. Nah, yang P itu juga ada yang ekstrim. Jadi ini mata, ini hidung, sejajar sama hidung. Itu ada harga. Beda sama yang flat. Beda lagi sama yang Anggora. Kalau Anggora itu apa? Namanya itu harus ada sertifikat lah ya, karena masih jarang yang pelihara Anggora. Oh jarang jadi Jarang, Mbak? karena Anggora itu berkisar di ratusan juta. Mahal Yang banget kucing-kucing Bengal itu ada Mbak yang melihara di sini? Ada. Ada. Kira kan mahal Bengal Iya. kayak gitu Mbak. Ampun ada yang Yang sebenarnya yang bikin mahal itu untuk ini yang pure. Yang pure itu maksudnya itu yang asli. Nah, keaslian itu bisa kita lihat dari sertifikat. Nah, kucing-kucing yang bersertifikat itulah yang kita sebut ras yang memang benar-benar ras. Nah, itulah yang ada sertifikatnya. Kisarannya Mbak dari Anggora Persia tuh berapa kira-kira? Kalau Persia itu yang non pure ya, yang nggak ada sertifikat, itu bisa berkisar. Itu sebenarnya tergantung ya. Tapi kalau kita pecinta kucing, terkadang kita oper sesuai dengan apa namanya itu kesepakatan sama-sama. Ada yang nggak menurut nominal, ganti Iya. mahar makan aja. Ada juga betul. yang kayak ngadopsi gitu Iya, Mbak jatuhnya. ada juga kan? yang buat nominal 1 juta sampai 3,5 juta kayak gitu. Iya, Iya, ampun, jadi mahal. tergantung di tempat di mana kita mengambil. Iya Mbak, aku juga ya ampun mahal kucing, tapi aku pengen makanya kucing kampung aku. Iya. Itu menurut 3 bulan. Kalau itu masih besar lagi berarti. Masih dia, besar Mbak. lagi. Kalau jenis Persia dia umur 8 bulan mentok. Enggak besar lagi. Iya, oh jadi ukurannya udah mandek di situ Udah aja. mandek, Oh. beda dengan kucing ras yang lain. Kalau misalnya Mucikin beda lagi, dia sampai umur 8 bulan mentok kecil kayak itulah, kaki pendek, badannya kecil. Ada lagi kalau ras Maine Coon dia walaupun umur masih 2 bulan, badannya sudah panjang. Mbak enggak jual kucing juga itu di Mignon tadi kata Mbak Salma. Iya, kita offer adopt juga. Oh, pernah juga. Iya. Jadi siapa yang mau kan? Sistemnya walking tapi karena rebutan. Oh, jadi kita daftar dulu Iya, gitu, Mbak. daftar. Jadi misalnya yang kucing ini lagi hamil ya, nanti ada yang ke rumah, Mbak kucingnya hamil, iya boleh nggak walking? Oh boleh. Nah kita list dulu nama, tapi kita nggak sebut mahal. Jadi ngantri kayak Iya, gitu. ngantri gitu dulu. ya. Nanti kalau cocok pas udah siap umur 3 sampai 4 bulan kita oper adopsi, baru boleh kita bercerita tentang mau maharnya berapa. Nah, kayak gitu. Tapi kalau dari Mbak Nuski mahar tuh nggak terlalu ini karena Iya. kita bukan bisnis kucing. Iya. Cuman takut nggak keurus. Iya, jadi iya. Kita oper. mikirnya kayak lu bisa nggak sih ini? Nah, itu. itu kan Mbak. Nanti kita udah ngasih, dibiarin aja dulu. Lebih Nah, itu sayang, yang lebih hati ditakutkan. kita lebih takut ke kucingnya kenapa? Terkadang waktu itu pernah juga kan ada yang mau ngadopsi
adopsi kucing. Terus kita tanya pernah melihara kucing nggak? Enggak mbak, katanya itu agak berat. Kecuali kalau kucing dewasa yang kita harus jiwa-jiwa yang kayak apa, penyayang banget baru. Nah terkadang yang lebih kasihannya lagi ada juga beberapa orang tuh yang nggak ngerti ngover adopsi kucing. Terkadang kucing masih dalam menyusui, umur baru masuk 1 bulan sudah dioper. Nah itu nggak boleh. Iya kasihan kan mau dengan induknya dia. Minimal 3-4. Ini masih nyusu. Masih nyusu mbak. Soalnya kalau kucing di rumah itu kalaupun dia masih dekat sama induk, umur 9 bulan juga masih nyusu. Iya mbak. Ada juga kan katanya kucing berpindah 7 kali. Kalau Angora Persia kayak ini pindah juga nggak sih mbak? Sebenarnya itu hanya mitos ya mbak. Mungkin dia berpindah karena nggak nyaman. Selagi dia nggak nyaman dia pindah. Biasanya nggak nyaman itu ada ketakutan tersendiri, ketidakamanan pada anaknya. Oh ini mbak, misalnya kan kucing makan daun mbak, muntah itu wajar nggak sih mbak? Itu malah bagus. Iya, ini Persia sama Angora juga kayak gitu sama jenis kucing iya. makan rumput ya. Jadi kan kucing kan dia kalau grooming sendiri jilat-jilat bulu. Nah jadi untuk dia mengeluarkan bulu-bulu yang sudah terkumpul di dalam badan itu namanya hairball, jadi muntah bulu. Jadi dia untuk mempermudahkannya dengan cara memakan rumput. Jadi kalau sudah hairball, muntah bulu itu nggak usah takut, itu bagus untuk pencernaan. Aku mikirnya takut kan ntar kenapa. Kadang kucing di rumah itu kadang gendut banget, kadang ngurus lagi aduh. Kalau kucingnya dari gendut berubah menjadi kurus itu biasanya banyak faktor. Biasanya salah satunya cacingan. Oh cacing. Iya. Yang kalau mata kucing tuh berair kayak gitu itu kenapa kira-kira? Ada juga jenis kucing kayak Penos dia memang matanya berair. Ada juga yang matanya berair tuh karena virus. Iya. Aduh itu yang takut. Kemarin hampir ada juga kan kucing tuh nggak tahu mbak ya, mau aku steril kan tapi kayak aduh jangan, kasihan mbak kalau steril kan dia masih pingin nggak sanggup steril. Tapi ada mbak yang steril kan di Batu banyak. Jadi steril itu kalau untuk kucing itu baik ya untuk kesehatan. Selain itu baik juga untuk kita. Jadi contohnya kucing ini beranak pinak, dia kan sistemnya insting, namanya hewan kan. Pada saat dia berakhir dia mau kawin, beranak. Semakin banyak kucing pastinya kita akan nggak terlalu fokus dengan tentang keadaan mereka. Beda dengan kita punya 1 atau 2 kucing, pasti kita fokus kan dari perawatan. Nah takutnya di situ nanti pada saat nggak disteril kitanya nggak sanggup merawat mereka. Jadi kucingnya jamuran, kutuan, bulunya rontok, itu yang ditakutkan. Itu yang pun manteng banget aku sudah tidur. Iya kan tadi kayak takut udah ketemu mamanya. Jadi prinsip megang kucing itu kita itu harus buat dia nyaman, posisi nyaman dulu. Jadi posisi nyaman itu jangan ragu. Kalau ragu-ragu dianya jadi yang takut. Ragu-ragu kucing kan pakai insting kan, dia tahu kita ragu, dia takut, dia nggak percaya sama kita. Situ aja ragu ya. Sama kayak proses mandiin kucing. Jarang kucing di rumah. Kalau punya kucingnya jarang mandi mbak, itu nggak apa-apa harus dimandiin terus atau enggak sih mbak? Kalau kucing yang harus perawatan khusus itu sebenarnya kucing yang long hair, bulunya panjang. Yang kalau kucing kampung kayaknya enggak. Itu juga mesti mandi. Untuk menghindari biar bulunya itu lebih terawat lah. Aku sekali sebulan. Aku sebulan sekali loh mbak. Selagi dianya bersih, masih bersih, nggak kotor ya bisa. Tapi kalau bisa sih ya dimandiin ya kayak 1 minggu atau 2 minggu 1 kali untuk perawatan bulunya biar kulit sama bulu itu lebih terjaga. Itu mbak, kira-kira vaksin itu berapa? Kan kata mbak 3 bulan sekali vaksin. Oh itu bukan vaksin, itu tadi konsumsi obat cacing. Yang obat cacing. Itu berapa kisaran harganya mbak? Kalau Drontal obat cacing itu 15-20 ribu. Yang kalau suntik beneran ke dokter mbak? Itu vaksin. Vaksin yang vaksin maksudnya. Kalau vaksin itu sekitar dari 200-210. Nah itu karena kan masih takut mbak, masih yang lain juga takut. Berapa sih itu nanti mahal kan? Sebenarnya kita bisa kontak langsung sih sama dokternya. Dokternya
asli welcome, baik banget lah. Walaupun kita cuma nanya atau dok kucing saya mau vaksin, atau dok kucing saya sakit, kira-kira apa sih obatnya, pasti direspon. Itu dokter hewannya kucing iya, anjing iya kayak gitu. Iya, ya, seluruh seluruhnya, hewan, ya, Mbak. sampai kura-kura. Oh. Pokoknya seluruh hewan. Oh gitu ya Mbak. Ini Mbak kalau kita mau masuk ini ke dalam PKB, itu gimana caranya Mbak? Kalau mau PKB tinggal kasih nomor handphone ya, nanti kita masukin di grup WA. Kalau untuk di Facebook tinggal kita buka aja di keluarga besar pecinta kucing Batu Raja, nanti langsung ada kan lambang PKB, langsung minta apa namanya tuh konfirmasi, nanti langsung kita Itu langsung gabung. welcome semua kan, Welcome Mbak, semua. orangnya. Jadi semuanya pokoknya semua pecinta kucing, mau dia kucing apa aja itu semua kita rangkul. Pernah nggak Mbak, kan selain pencinta kucing ada nggak pencinta anjing kan di Batu Raja itu, nggak pernah gabung apa nggak pernah itu Mbak? Bahaya kalau Bahaya kita sih. bisa bikin kejar-kejaran. Untuk event Mbak baru sekali, berapa kali Mbak? Kalau event itu kita sudah 2 kali ya. Yang pertama itu kita di GOR, terus waktu di GOR ternyata antusias Besar warga ya, Mbak. juga banyak kan semakin lama semakin banyak ternyata yang ikut sama kita. Terus akhirnya kita buka event di mall, di City Mall. Alhamdulillah Seokuraya ini mereka antusias dari Muara II, Belitang, Lampung, Seokuraya, Batu iya. Mata. Dia ikut lomba di event saat itu. Terus antusias warga untuk menjadi penonton atau bergabung menjadi PKB juga banyak banget. Itu kucing yang apa aja Mbak yang paling wah Mbak lihat waktu itu, waktu event ada nggak Mbak? Semuanya wah. Wah iya, makin pencinta kucing ya. Iya. Semua kucing tuh lucu-lucu Iya. banget. Beda sendiri-sendiri ya Mbak. Kayak bengal kan kayak kucing kampung tapi bukan kucing Bental-bental. iya, bental. Iya. Yang karakal aku belum pernah lihat Mbak. Karakal kan kayak singa itu kan. Iya, enggak. jadi pokoknya semua jenis kucing itu lucu. Jadi Lucu. tergantung kita Sampai merawat. harimau pun kalau kita suka sama kucing pasti kan itu kucing bukan harimau. Tapi bahaya kalau kita salah persepsi. Main di pinggir hutan, adopsi taunya anak singa. Anak singanya nggak apa-apa, ibunya yang datang, induknya yang datang, bahaya Mbak. Yang kalau ke Mignan, Mbak ada IG-nya apa Mbak? IG itu kita ada. Apa, Mbak? Klik aja di Febri Pepep itu, dan di situ kita promo lewat situ kan, IG pribadi. Terus kalau untuk di Facebook itu Facebook Mbak sendiri ya, Nuris Oktarisya, sama apa namanya itu dimasuk aja di grup Facebook Keluarga Besar Pecinta Kucing Batu Raja. Oh itu ada naik Iya. siapa yang mau buat grooming Iya, kucingnya boleh ada. langsung ke rumah. Harga terjangkau. Harga terjangkau, Bagus. kualitas terjamin. Jamin. Jadi enggak, pokoknya yang dihati-hatikannya ke orangnya kalau musim pandemi ini ya Mbak. Iya, ke orangnya, karena kalau Kucingnya sih aman-aman aja. kucingnya memang. aman-aman Iya, aja, karena enggak. persyaratan kita grooming itu kan kucing mesti sehat. Iya. Kucing sehat itu bisa kita lihat dari mata sama makan. Kalau dari matanya sudah lesu, bulu dari kontak bulunya pun agak apa lebih berminyak, terus agak lepek, itu biasanya kucingnya sakit. Kalau kucing sakit kita nggak boleh dimandiin karena bisa membahayakan kucing itu sendiri kalau lagi Oh sakit. kalau lagi sakit nggak boleh dimandiin? Nggak boleh Kenapa, dimandiin karena nanti takutnya dia drop, karena kucing sakit itu kan dominan harus di perawatan kesehatannya dulu, atau mau diinfus atau dikasih suplemen dulu. Setelah dia segar bugar baru kita grooming. Itu, oh gitu. Kirain dibolehin aja mandi-mandi. Jadi kalau ketemu kucing yang lagi sakit jangan buru-buru dimandiin, tapi buru-burulah untuk mengobatinya. Setelah kucingnya sehat, aktif kembali, baru kita grooming. Oh baru. Iya. Mbak pernah juga tapi yang kata Mbak kan digundulin kucingnya. Pernah itu digundulin di tempat Mbak? Pernah, tapi kita gunting nggak pakai alat ya, karena kita belum alat untuk mencukur tuh belum ada, jadi kita sistemnya manual pakai gunting. Oh tapi itu gimana Mbak, nggak kasih kucingnya? Aduh kasih. Sebenarnya kalau untuk kucing jamur sama bulu yang bermasalah, nah, itu lebih yang kasihan baru. lagi tapi Mbak, Iya. daripada dia jamuran mending kita gundulin nanti kan Jadi tumbuh lagi. kita kasih tahu dulu sama yang punya kucing, kalau untuk kucing yang sudah parah tingkat jamurnya, bulunya sudah gimbal, itu kita kasih penjelasan kalau kucing tersebut harus di bulunya itu harus kita gundul agar
kita tuh lebih cepat dan bisa mengobati jamur-jamur yang ada di badannya itu. Untuk penitipan Mbak, misalnya orang pergi kan bisa nggak di tempat Mbak? Kalau untuk penitipan saat ini belum. Oh, belum. Nanti Iya. rencananya kita Hotel kucing apa kan? awal tahun depan Tahun kita depan baru sudah pandemi buka. nih ya, Ya, selesaikan sudah- pandemi ya. baru kita Baru kita buka hotel. Tapi alamatnya beda. Sekarang lagi masa pembangunan tuh. Kita kebetulan bangun di daerah RS. Oh. Di Jalan Bangkok Blok T. Kalau sekarang ini kan alamatnya di Jalan Imam Bonjol, Lorong Binjai, Erpao, samping SMKK ya. ya, Erpao. Nanti itu kan rumah mama kan. Jadi punya rencana sekarang lagi proses bangun, mungkin finishing tinggal 10% lagi. Nanti kita launching di RS. Iya. Ya. Nanti kabarin ya, Untuk Mbak. beresnya boleh. Udah kayaknya itu aja Mbak Oke. pembicaraan kita hari ini. Makasih banget Mbak Oh udah iya, datang. sama-sama. Ini juga ada souvenir ya Iya. Aduh. dari PKB. Taruh sini. Nah, Ini dari sekedar- PKB, aduh makasih. Kan zaman COVID jadi ada maskernya. Jadi ada kok souvenir sendiri ya Iya, Mbak. Ya kita ampun. cangkir, muk itu semua kita buat. Iya. Itu namanya siapa? Baba. Bapak, makasih. Bangun ya, kaget juga. Itu kucingku juga kagetan Mbak. Masih 3 bulan. Makasih Mbak. Oke, udah sama-sama. datang. Jangan kapok-kapok ke Oke, sini. kita juga makasih. Kita juga bisa jelasin sama teman-teman kita kan kalau di Batu Raja ini sudah ada grup Iya, Cinta Kucing Mbak. Batu Raja. Iya. Makasih juga udah nonton buat kalian. Jangan bosan-bosan nonton podcast ngobrol santai. Sampai jumpa Sampai di video jumpa. selanjutnya. Dadah. Bye bye. Ya.